Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bala Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan apa saja ketika kita akan membuat channel dan juga akan membuat video konten. Yang pertama, niatkan yang kuat, niatkan yang bulat bahwa saya akan membuat channel dan membuat video konten. Yang kedua, peralatan. Teman-teman pemula seperti saya, peralatan gunakan saja seadanya atau peralatan yang sederhana yang dimiliki teman-teman. Jangan menunggu lengkap, jangan menunggu bagus. Yang penting bisa merekam, kemudian juga bisa membuat channel di HP kita. Selanjutnya, persiapkan nama channel. Nah, kenapa ini harus dipersiapkan? Karena channel itu kan ya sebagai alat untuk memperkenalkan. Nah, ketika kita membuat channel, usahakan jangan terlalu panjang, yang mudah diingat, yang mudah dihafal. Kemudian yang kedua, jangan sama dengan channel orang lain. Jadi ketika teman-teman mau buat channel, nah nanti dicek dulu ya di YouTube. Siapa tahu kan channel yang sama sudah ada. Nah, kalau ternyata banyak yang samanya, lebih baik teman-teman merubah nama channel dan diganti dengan channel yang tidak ada yang sama. Nah, kalau biasanya ya nama sendiri gitu ya atau apa ya, yang penting tidak sama. Nah itu ya, jadi untuk channel juga kita perhatikan jangan sama dengan yang lain. Berikutnya, konten. Nah, di sini kita harus paham bahwa YouTube itu mengatur konten-konten yang boleh dan yang tidak. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ini harus jadi perhatian. Kenapa demikian? Karena nanti berkelanjutan. Ketika kita membuat konten yang tidak boleh dan YouTube tidak merekomendasikan, bahkan tidak menerima konten kita, jadi percuma gitu ya. Sudah capek-capek, sudah membuat video konten, ternyata ditolak. Nah, diantaranya yang saya ketahui gitu ya, ya secara garis besar, konten yang tidak boleh. 1, konten yang sifatnya berbahaya. Seperti ada konten tantangan, dan tantangan ini berbahaya. Nah, ini tidak boleh ya, jangan dijadikan konten. Kemudian yang kedua, prank yang berbahaya. Ini juga sama, tidak boleh membuat konten ngeprank yang berbahaya. Nah, ini aturan gitu ya, karena ya itu mungkin nanti akan berdampak terhadap channel kita dan juga persetujuan dari YouTube. Berikutnya, video kekerasan. Kalau teman-teman menemukan kekerasan kemudian di video dan dijadikan konten, nah ini percuma. Ini akan ditolak. Dan tidak boleh atau tidak direkomendasikan. Atau cara-cara untuk berbuat kejahatan. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah konten dengan judulnya cara-cara mencuri, nah ini nggak boleh. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang merugikan orang. Untuk berikutnya, penggunaan narkoba. Baik itu cara-cara penggunaannya atau menggunakannya, ini pasti sama sekali dilarang. Kemudian, gangguan pola makan. Kalau teman-teman punya konten makan, tapi ya ujungnya berbahaya juga, ini nggak boleh ya. Kemudian konten yang berbau pornografi. Nah, itu secara garis besar konten yang tidak boleh. Pasti ada teman-teman ingin menambahkan dan sudah paham lah yang diatur oleh YouTube itu banyak sekali. Nah, apa saja yang boleh? Yang boleh itu yang pertama, vlog harian. Teman-teman suka nge-vlog kegiatan harian, silakan dijadikan konten, dijadikan sebuah video yang nantinya akan diupload di channel kita.
Yang kedua yaitu kegiatan rumah. Jadi video tentang kegiatan di rumah. Nah, kalau kita melihat artis ya, banyak diantaranya para artis yang membuat video kegiatannya itu ya di rumah. Raffi Ahmad gitu, Ruben, pokoknya ibu-ibu gitu. Apakah itu memasak, beres-beres rumah. Nah itu semua kan kegiatan di rumah. Silakan teman-teman lakukan. Silakan itu dijadikan konten. Untuk selanjutnya video kreasi sendiri. Jadi apabila teman-teman memiliki kreasi yang murni karya teman-teman dan itu bisa dijadikan konten, ya silahkan lakukan. Jadi teman-teman itu punya keahlian kreasi sendiri. Nah dari kreasi itu teman-teman video, kemudian upload, jadikan konten. Nah itu silahkan, boleh. Berikutnya adalah video kreasi musik orisinal. Buat teman-teman yang suka musik, pandai memainkan alat musik dan itu orisinal, ori karya teman-teman, ini juga bisa dijadikan konten. Nah, untuk berikutnya yaitu film pendek orisinal. Ketika teman-teman pandai bersosiodrama gitu ya, atau bisa membuat cerita dan ceritanya ini dijadikan sebuah film pendek, nah itu alangkah baiknya teman-teman jadikan sebuah konten. Nah itu beberapa hal yang saya ketahui ya, meskipun tidak secara keseluruhan. Tapi sekarang intinya teman-teman pasti sudah punya kesimpulan. Ketika kita sudah mengetahui konten yang dibolehkan dan konten yang dilarang, maka teman-teman fokus kepada video konten yang dibolehkan. Dan itu usahakan kontennya yang disukai oleh teman-teman. Kontennya yang memang hobi teman-teman. Kenapa demikian? Karena YouTube ini berkelanjutan ya, jangka panjang. Ketika teman-teman sudah hobi, sudah terbiasa, maka ketika kita harus membuat konten itu ya akan terus kita membuatnya. Akan terus mengupload, membuat lagi, upload lagi, senang gitu ya. Karena YouTube ini kan berkelanjutan. Jangka panjang. Lama ya. Maka ya harus didasari dengan rasa senang. Nah itu aja hal-hal yang dipersiapkan ketika kita akan membuat konten. Maka buat teman-teman yang masih rasa belum cukup ya penjelasannya, nanti bisa melihat di aturan komunitas ya, komunitas YouTube atau aturan YouTube yang memang itu dijelaskan segala hal yang berhubungan dengan video konten yang dibolehkan dan dilarang. Jadi intinya kita fokus saja yang dibolehkan dan sesuai dengan minat dan bakat hobi teman-teman supaya bisa berkelanjutan, karena ingat YouTube itu berkelanjutan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.